krisis penderitaan dan ancaman kemiskinan. Banyak sekali orang menderita. Jadi kejahatan yang tidak ada penjahatnya. Karena sistem strukturnya begitu. Kadang-kadang kan ada itu. Tinggal di sebelahnya pemotongan hewan atau orang yang itu mereka sudah dapat izin, atau di orang melihara ayam itu kadang-kadang kan agak bau. Tapi dia sudah dapat izin, secara legal dia sah. Aturannya boleh, tapi kalian tersiksa di situ misalnya karena baunya. Nah, ini kita mau nuding kemana? Nyalahkan siapa? Wong mereka juga izin dan dibolehkan kok. Mereka legal kok, tapi kita tersiksa. Kita mau menyalahkan siapa, tidak bisa nuding siapa. Nah, ini namanya kekerasan struktural. Jadi memang mode hidupnya diatur seperti itu. Yang itu secara tidak sadar menyusahkan sekelompok orang, menindas sekelompok orang, meminggirkan sekelompok orang. Itu namanya kekerasan struktural. Apalagi nanti kalau dihubungkan dengan kepentingan-kepentingan. Mumpung saya punya kekuasaan, saya ingin mendapat ini, saya akan bikin aturan seperti ini. Ketika aturan itu dibikin, nanti ada korbannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi, belajar lagi, mengistiqomahi kajian kita. Malam hari ini kita ke Norwegia. Ketemu beliau, Bapak Johan Galtung. Beliau ini Bapak studi perdamaian. Kita lihat dulu, apa sih kegelisahannya beliau ini? Kok sampai fokus pada perdamaian? Suaranya tentang perdamaian didengar oleh dunia, karena memang beliau ahli di situ. Ada 4 hal yang dilihat oleh Galtung yang menurut beliau ini krisis zaman ini. Jadi ini 4 krisis. Beliau melihatnya di mana-mana ada fenomena ini. Yang pertama apa? Krisis kekerasan dan ancaman kekerasan. Ini apalagi hari ini kekerasan itu formatnya macam-macam. Tidak hanya di dunia nyata, dunia digital, dunia maya juga banyak sekali kekerasan demi kekerasan. Apalagi kalau kekerasan itu luas, tidak sekedar kekerasan fisik. Kekerasan psikis juga ada, kekerasan verbal kata-kata. Wah. Di medsos, di Instagram, di Twitter itu kan isinya banyak sekali teman-teman menemukan kekerasan demi kekerasan. Nanti kita lihat apa sih kekerasan itu. Yang kedua, krisis penderitaan dan ancaman kemiskinan. Banyak sekali orang menderita. Ini saya tidak perlu menjelaskan detail ya. Teman-teman kan juga banyak yang kategorinya menderita. Ya wis, nontonnya Pak dewe-dewe kita yang malam hari ini ngumpul ini kan ya wis kategorinya ndak jauh-jauh dari situ lah wis. Masalahnya banyak, utangnya banyak, tanggung jawabnya banyak, ndak selesai-selesai, problemnya banyak. Cirinya sederhana, stres. Nah, pokoknya ada stresnya itu penderitaan sudah. Ya untungnya kita ngerti filsafat ya dikit-dikit. Kalau sedang menderita kan tahu filosofinya, hidup memang penderitaan. Bisa jawab. Yang ketiga, krisis represi dan ancaman represi. Yang kuat menindas yang lemah.
menekan yang lemah. Yang lemah diam-diam menekan yang kuat, ingin menjatuhkan yang kuat. Jadi kita hari ini serba khawatir karena kadang-kadang teman yang sangat dekat bisa jadi musuh yang sangat kuat. Hari ini situasinya banyak fenomena represi-represi, khususnya oleh yang punya kekuasaan. Dan yang keempat, tidak boleh dilupakan juga, kalau Tung nanti juga membahas tentang lingkungan, feminisme, dan lain sebagainya. Meskipun malam hari ini kita masih belum seluas itu. Ini semacam pengantar-pengantar saja. Tidak mungkinlah ratusan referensi harus dikemas dalam waktu 2 jam. Jadi ini tak pilih yang gampang-gampang saja. Itu pun tidak jamin teman-teman paham. Wis pokoknya nawa itu belajar saja. Wis pokoknya ngono. Baik, paling tidak kita ada krisis ya dalam hidup ini. Ada banyak krisis kita hadapi hari ini. Semoga kita tidak jadi orang yang naif. Orang naif itu tahu ada masalah, tapi pura-pura tidak tahu dan tidak ingin berubah. Ini namanya orang naif. Jadilah orang yang kritis. Orang kritis itu tahu ada masalah dan siap mencari solusi dan berubah. Yang paling rendah orang yang kesadarannya mitis. Kalau mitis itu tidak tahu ada masalah, tapi ya siap sih kalau mau diajak berubah. Orang yang ikut-ikutan saja. Yang lain ke utara, yang lain ke selatan, Yang lain viral apa, kamu posting viral itu. Yang lain, nah, ini kesadarannya agak terombang-ambing. Jadi mitis itu tidak tahu ada masalah tapi siap berubah. Itu mitis. Problemnya apa, mengapa, bagaimana, tidak tahu. Tapi karena yang lain ke utara, ya saya ke utara. Kemudian ada naif. Kalau naif itu tahu ada masalah tapi tidak mau berubah. Sudahlah Pak, biar saja. Ngapain sih repot-repot, hidup itu kayak gini, biar aja. Yang ketiga ada kritis. Kalau kritis itu tahu masalah dan siap berubah, ingin jadi lebih baik. Semoga kesadaran kita ada di kritis ini. Baik. Nah, krisis-krisis tadi itu kan jenisnya kekerasan. Tadi saya sebut di mana-mana kiri kanan kita ketemu banyak sekali kekerasan. Mungkin kita tidak sadar. Teman-teman mungkin tidak perlu definisi detail apa itu kekerasan. Sudah bisa merasakannya. Tapi Galtung punya definisi menarik tentang kekerasan. Kekerasan itu sesuatu yang terjadi ketika diri kita diintervensi sedemikian rupa, atau kita yang mengintervensi sedemikian rupa sehingga potensi kita tidak bisa kita aktualkan. Jadi harusnya saya bisa hidup enak. Kok tidak bisa hidup enak? Itu pasti ada terjadi intervensi kekerasan di situ. Harusnya aku bahagia, tapi kok supek, itu pasti di situ terjadi kekerasan. Ini ada hubungan antara potensi dengan aktualitas. Hal yang sama bisa saja kalau konteksnya itu kekerasan, tapi konteksnya ini enggak. Di bukunya dicontohkan misalnya fenomena penyakit TBC atau kemarin ada pandemi itu ya. Kalau TBC abad 18, zaman itu belum ada obatnya TBC itu. Kalau ada orang kena TBC, kemudian dibiarkan saja sampai meninggal, zaman itu orang maklum. Karena memang tidak ada obatnya. Nah ini zaman itu bukan kekerasan. Tapi saat ini ya sudah lama obatnya ada. Kok ada orang TBC kok dibiarkan saja, itu kekerasan.
COVID misalnya, saya tidak tahu obatnya sudah ketemu apa belum. Kalau belum ketemu, orang maklum. Kemarin waktu kuat-kuatnya pandemi itu kan belum ada obatnya. Jadi yang meninggal banyak sekali, orang maklum. Karena belum ada obatnya. Mungkin kalau sudah ketemu obatnya, ya ada orang kena COVID kok didiamkan saja. Nah, itu kekerasan. Jadi situasinya berbeda. Jadi makanya minggu lalu saya contohkan, loh ini konteksnya apa dulu. Latar belakangnya bagaimana dulu. Ada potensi dilanggar enggak? Jadi harusnya saya begini, tapi kok enggak bisa. Karena dihalangi orang. Orang itu berarti melakukan kekerasan. Dalam hal apapun, baik fisik maupun psikis. Gara-gara kata-katamu yang nyelekit, harusnya aku gembira, sekarang aku jadi stres, depresi misalnya. Nah, itu pasti ada kekerasan. Harusnya aku santai-santai, gara-gara kamu pukul, sekarang pijet, sakit. Ada kekerasan. Jadi antara potensi yang seharusnya dengan aktual yang terjadi tidak sinkron. Karena dihalangi secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, itu kekerasan misalnya apalah yang membuat kalian tidak bisa melakukan sesuatu padahal harusnya kalian bisa. Tapi mungkin orang sekelilingmu menghalangi. Akhirnya potensimu tidak keluar. Itu sejenis kekerasan dalam definisi ini. Makanya kekerasan itu satu penghalang yang menyebabkan orang tidak bisa mengaktualisasi diri secara wajar. Padahal penghalang itu harusnya bisa dihindarkan. Itulah kekerasan. Kekerasan itu bisa fisik, bisa emosi, bisa verbal, bisa institusional, spiritual, perilaku, sikap, kebijakan, dan lain sebagainya. Bahkan nanti bisa pada orang lain, termasuk pada dirimu sendiri. Misalnya kalian sudah ngantuk, tapi dipaksa-paksa, harus melek ini, harus melek. Malu kalau ketiduran misalnya. Itu kamu kekerasan pada dirimu sendiri. Padahal sedang ngantuk, harusnya kamu aktualkan dengan cara tidur. Kok ya malah mati-matian sampai matanya diganjel, dimelek-melekin, tapi terus. Nah, itu pada diri sendiri. Itu juga jenis kekerasan. Kita lanjutkan. Nanti menurut Galtung, kekerasan itu ada 3 jenis. Ini kadang orang menyebutnya segitiga kekerasan. Ada kekerasan langsung, ada kekerasan struktural, ada kekerasan kultural. Nah, kalau yang langsung kelihatan, tapi yang struktural dan kultural tidak kelihatan. Mungkin yang kelihatan gampang ya, kalian nonton video ada siswa SMA dibully, dipukuli, itu kekerasan langsung kelihatan. Tapi yang struktural tidak kelihatan. Apa itu struktural nanti kita jelaskan. Yang kultural tidak kelihatan. Jadi ada 3 jenis kekerasan. Jangan-jangan kita ini sebenarnya korban kekerasan tapi tidak sadar. Mungkin secara struktural, mungkin juga secara kultural. Kalau kekerasan yang langsung, orang mendeteksinya gampang. Sudah KDRT, suami mukuli istri, atau sebaliknya, istri mukuli suami. Kan ada kemarin kasus juga kan, ada yang sampai dipotong sama istrinya karena selingkuh itu kan. Itu kan kelihatan langsung itu. Tapi ada jenis kekerasan yang lain yang kita mungkin harus agak jeli melihatnya. Karena ini tidak langsung. Bahkan tidak ada pelakunya. Pelakunya ya struktur dan kultur. Nah, apa kekerasan struktur itu? Satu kekerasan yang itu mungkin dirasakan orang banyak,
dampaknya kita rasakan, tapi kita tidak bisa nunjuk ini salahnya siapa. Biasanya kekerasan ini lahir karena struktur. Struktur itu kebijakan-kebijakan tata hidup, ya secara umum yang memutuskan yang punya kekuasaan struktural. Jadi ini yang disebut kekerasan struktural. Misalnya masjid ini kan yang bikin aturan-aturan takmirnya misalnya. Misalnya takmirnya bikin aturan barang siapa ikut ngaji ini misalnya harus bajunya minimal harganya 300.000. Kalau baju murahan ndak usah masuk. Nah, kamu kan terhalang potensimu untuk belajar ngaji karena aturannya begitu. Takmirnya ketika dituduh, Mas kok begitu, saya tidak punya baju di atas 100.000 harganya. Loh yuk jangan salahkan saya, aturannya begitu. Nah ini salah satu contoh ya. Ini kekerasan struktural. Jadi kekerasan ini terjadi, kadang orang menyebutnya satu tindakan kekeliruan, tapi kita tidak bisa nuding ini yang keliru siapa. Karena memang sistem hidupnya begitu. Jadi misalnya kalian tinggal, mungkin kadang-kadang kan ada itu, tinggal di sebelahnya pemotongan hewan atau orang yang itu mereka sudah dapat izin, atau di orang melihara ayam itu kadang-kadang kan agak bau, tapi dia sudah dapat izin secara legal, dia sah, aturannya boleh, tapi kalian tersiksa di situ misalnya karena baunya. Nah ini kita mau nuding kemana? Nyalahkan siapa? Wong mereka juga izin dan dibolehkan kok. Mereka legal kok, tapi kita tersiksa. Kita mau menyalahkan siapa, tidak bisa nuding siapa. Nah ini namanya kekerasan struktural. Atau di kampus, kalian sama dosenmu misalnya, kan kalah kuasa. Di kelas misalnya, dosennya bikin aturan, masuk kelas harus 10 menit sebelum saya datang. Kalau saya sudah di kelas, tidak boleh ada yang masuk lagi. Pokoknya harus pas misalnya. Mungkin padahal kalian hidup ini kan kadang ada halangan sedikit, kesulitan sedikit. Padahal kamu cuma terlambat 1 menit loh. Itu pun mungkin karena jamnya dosennya kecepatan. Dosen ini tidak bisa, pokoknya aturannya sudah begitu. Dulu kesepakatannya begitu kok. Nah ini jenis kekerasan struktural. Jadi memang mode hidupnya diatur seperti itu. Yang itu secara tidak sadar menyusahkan sekelompok orang, menindas sekelompok orang, meminggirkan sekelompok orang. Itu namanya kekerasan struktural. Apalagi nanti kalau dihubungkan dengan kepentingan-kepentingan. Mumpung saya punya kekuasaan, saya ingin mendapat ini, saya akan bikin aturan seperti ini. Ketika aturan itu dibikin, nanti ada korbannya. Nah, ini namanya kekerasan struktural. Itu bedanya kekerasan langsung dengan kekerasan struktural. Kalau kekerasan langsung biasanya yang kena orang per orang. Kayak tadi suami sama istri, itu kan individu-individu. Tapi kalau kekerasan struktural itu kelompok. Karena dalam sistem tertentu, struktur tertentu, ada sekelompok orang yang dirugikan. Misalnya yang biasanya diatur takmir kalau ngaji itu ya, yang ngerokok tolong di luar, misalnya di depan, jangan ikut di dalam. Ya, mungkin kalau dulu kan aturannya bebas sebelumnya. Silahkan yang datang duluan boleh duduk di depan meskipun ngerokok enggak apa-apa. Itu kan terus banyak yang tersiksa. Tapi yang dulu ini, yang siapapun tersiksa kan yang ngerokok enggak merasa bersalah.
Loh memang boleh kok aturannya, tidak ada yang menyalahkan, sistemnya begitu. Nah ini yang jadi ada sekelompok yang merasa dirugikan gara-gara itu. Nah, ini namanya kekerasan struktural. Karena kadang-kadang aturan itu kan tidak selalu menguntungkan semua pihak. Dulu diatur begini, jadi begitu. Itu selalu ada yang terpinggirkan. Kayak sekarang mungkin yang akhirnya ngerokok jadi jauh di sana ngajinya. Itu kan dia kena imbas kebijakan yang ngerokok di luar masjid. Itu contoh kekerasan struktural. Yo, yang saya contohkan yang simpel-simpel, tapi dalam hidup lingkup besar, dalam konteks negara, antar negara, itu bisa efeknya besar. Yang kedua, pelaku dan korbannya jelas kalau kekerasan langsung. Kalau kekerasan struktural, sulit kita menuding siapa terus. Mau ngelapor, ya lapor siapa, aturannya begitu. Makanya kekerasan struktural tadi saya sebut ada yang menyebutnya a crime without criminal. Jadi kejahatan yang tidak ada penjahatnya. Karena sistem strukturnya begitu. Kalau kekerasan langsung dilakukan sengaja, kalau struktural itu kan tidak secara sengaja. Kayak tadi misalnya yang merokok akhirnya jadi sulit ngajinya, harus di luar, sumpek dia, tidak terlalu fokus, tidak bisa lihat tulisan karena harus di luar. Itu kan korbannya mereka. Tapi kan takmir tidak secara sengaja ingin mereka sulit ngajinya. Itu yang disebut kekerasan struktural, sistemnya memang begitu. Jadi tidak langsung, tidak dilakukan secara sengaja. Aku tidak ingin menyakiti semisi, yo kamu tersakiti sendiri karena memang aturannya di sini begitu. Kayak saya dulu kalau ke tempat-tempat bermain tertentu, tingginya minimal sekian itu kan. Itu kan menyulitkan kadang-kadang, wah tinggi saya kurang, tidak bisa main itu kan saya jadi kena dampaknya. Aturannya memang begitu. Saya tidak bisa nyalakan siapa-siapa. Dengan berbagai pertimbangan diputuskan aturannya begitu. Melamar jadi sopolah pramugari atau apa, karena aturannya tingginya minimal sekian. Harusnya itu kan kadang-kadang kita jadi efek, wah saya orang Indonesia tinggi saya cuma sekian, tidak bisa sudah. Baik, jadi ini gambaran bedanya kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Kalau kekerasan langsung itu biasanya orang langsung cepat responnya. Wah itu jelek, itu jahat, itu merusak. Tapi kalau kekerasan struktural enggak. Karena secara umum dianggap normal saja. Ya memang aturannya begitu. Ya memang di sini begitu. Nah, itu bedanya langsung dan struktural. Jenisnya banyak. Yang kena dampak kekerasan struktural itu, misalnya ada yang jenis eksploitasi. Secara tidak langsung, misalnya kalian diperas tenaganya untuk kepentingan kelompok tertentu, itu nama eksploitasi. Biar saja dia yang bagian ini, kita yang bagian santai misalnya. Yang tingginya sekian meter duduk di belakang ya, yang di depan yang tingginya 100 ke bawah saja misalnya. Biar enggak nutupi yang depan misalnya. Atau yang bobotnya atau yang badannya keker, tolong bagian angkut-angkut ya. Nanti yang badannya tidak terlalu besar. Jadi dia bagian susah terus. Jadi eksploitasi namanya. Jadi ada aturan-aturan yang kita menyebutnya menindas. Itu struktural. Kita tidak sadar bahwa itu menindas. Kita tidak sadar dieksploitasi. Terus represi. Represi itu menekan. Misalnya saya sama kalian
Kalau ndak paham ya bayar dulu ke saya, nanti saya ajari intensif, terus kalau ndak begitu kamu harus mengikuti saya begini, terus ditekan terus, itu namanya direpresi. Kamu ndak bisa bantah wong saya karena posisi saya lebih tinggi. Secara struktur saya menang, saya kuasa bikin aturan. Itu kamu direpresi. Kemudian penetrasi. Penetrasi itu kamu diintervensi. Jadi aturan-aturan yang mengintervensi dirimu. Ada lagi segmentasi. Kalau segmentasi itu kamu diperlakukan hanya bagian kecil dari hidupmu saja. Jadi segmentasi itu kamu disepelekan. Allah, tenang saja, tidak paham anak-anak itu, kita lanjutkan saja. Jadi, kamu dianggap bagian dari dirimu saja yang dilihat. Allah, tenang saja, ini banyak anak desa kok, itu nanti dari sisi kemampuannya membaur dia agak sulit karena lama itu dia. Jadi dilihat dari sisi-sisi tertentu saja. Misalnya kalian hanya saya lihat sebagai yang menyusahkan saya saja tiap malam Kamis misalnya. Kemudian atas dasar itu saya putuskan bahwa ini namanya segmented. Jadi kalau itu kelompok masyarakat ya dipilih, hanya dilihat beberapa, disimpulkan untuk semuanya. Itu namanya tersegmentasi. Ini kadang-kadang kita melakukan ketidakadilan secara ini. Alah biasa, ndak biar aja wong mahasiswa aja. Kalau mahasiswa biasanya begitu. Kamu dilihat hanya sisi ketika kamu mahasiswa. Padahal kamu mungkin juga seorang anak, mungkin juga seorang saudara, mungkin juga warga negara dan lain sebagainya. Kemudian ada marginalisasi. Kalau ini sering dengar ya, dipinggirkan. Yang kuliahnya masih semester 5 ke bawah, ngajinya di belakang saja ya. Jangan di depan, nanti tidak paham kamu. Itu namanya dimarginalisasi. Kamu dipinggirkan. Jadi karena kamu tidak punya kualitas tertentu. Baik. Kemudian fragmentasi. Fragmentasi ini kadang-kadang ada struktur yang dibuat, aturan yang dibuat untuk, misalnya ada kelompok yang saya tidak suka, saya atur gimana caranya mereka ini tidak kompak, gimana caranya mereka ini fragmented, biar saja mereka pecah-pecah. Usahakan mereka ini jangan unggul, usahakan mereka ini jangan kuat. Nah, ini struktur yang memfragmentasi. Jadi ini kekerasan struktural. Ini kita tidak sadar. Kita sering menganggapnya normal saja. Biasa saja Pak, ya memang begitu. Lu sampean dizolimi kok Mas. Anda Pak, yang lain semuanya begitu kok Pak. Nah, itu kekerasan struktural, itu kita jarang sadar bahwa kita ini sedang ditindas, dieksploitasi, represi, dipenetrasi, kita dimarginalisasi, tapi kita tidak sadar untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Baik, kita lanjutkan. Paling tidak sekarang ngerti ya. Itu loh jenisnya, namanya kekerasan struktural. Terus yang ketiga ada kekerasan kultural. Nah, kalau kekerasan kultural ini unik. Kekerasan kultural ini kekerasan yang dilakukan dalam bentuk menjustifikasi kekerasan langsung atau kekerasan struktural
dengan dasar ideologi, budaya, agama, seni, ilmu, filsafat, dan lain sebagainya. Ini namanya kekerasan kultural. Ya, contohnya tadi misalnya ada kekerasan struktural apa. Ini kan jelas kekerasan. Mungkin kita tahu, wah ini menzolimi orang. Tapi terus kita datang dengan filsafat, hidup ini memang seperti itu. Kalau tidak ada yang zalim dan menzolimi, ya bukan hidup ini. Jadi mari biar ini dengan filsafat kita menjustifikasi fenomena kekerasan. Ini namanya kekerasan kultural. Mungkin dengan agama, mungkin dengan seni, misalnya kita bikin apalah, cerpen kah, kita bikin lagu kah, kita bikin apa, untuk menjustifikasi kekerasan struktural tadi. Mungkin juga dengan ilmu kita bikin teori, mungkin dengan ideologi. Jadi ini yang disebut kekerasan kultural. Sederhananya kekerasan kultural itu yang kita tahu salah bisa jadi benar. Orang kemudian menerima itu. Itu ya contoh sederhananya seperti yang sering saya contohkan ketika ada pencuri ketangkep zamannya Umar. Mencuri itu kan jelas salah, kekerasan, melanggar haknya orang lain. Ketika ditangkap oleh Umar bin Khattab, pencuri ini bilang, loh kok saya ditangkap, disalahkan itu loh. Hidup ini kan sudah ditakdir Allah A sampai Z-nya. Kalau saya mencuri, itu berarti ya memang takdirnya Allah begitu. Berarti saya tidak salah, wong saya ini kan hanya seperti bulu yang tertiup angin misalnya. Ya, itu. Jadi dengan ideologi seperti ini dia ingin membenarkan kesalahannya. Ini kekerasan kultural. Ya meskipun sama Umar malah dipukuli orang ini. Dia tambah protes, loh sudah dibilang saya tidak salah, takdirnya Allah, kok saya malah dipukuli. Ya kamu dipukuli juga takdirnya Allah. Jadi, nah kan kita sering teori-teori, konsep-konsep, filsafat-filsafat yang selama ini kita pelajari, kita jadikan dalih untuk membenarkan yang sebenarnya itu kita tahu salah, keliru. Ini juga jenis kekerasan. Namanya kekerasan kultural. Cocok dengan novel apa, lagu apa, itu lewat seni. Mungkin kita memanipulasi ayat, misalnya itu dengan agama. Mungkin kita ideologi tertentu, budaya tertentu. Untuk menjustifikasi yang keliru dan yang salah. Jadi ada kekerasan langsung yang bisa kita lihat, ada kekerasan struktural yang itu sifatnya sistemik karena struktur sehingga tidak terlihat. Ada kekerasan kultural. Ketika kita menjustifikasi kekerasan-kekerasan sebelumnya dengan ideologi, agama, budaya, dan lain sebagainya. Sehingga yang semula salah, rasanya kok jadi benar. Karena kadang-kadang kan teori itu kan bisa dipakai sesuai kepentingan kita. Dalil kadang-kadang kan kita geser sesuai kepentingan kita. Kalau pas lagi jomblo, tidak punya pacar, pakai dalil wala takrobuz zina, Pak. Itu tidak bisa. Ya, nanti begitu punya pacar dalilnya ganti, waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu. Jadi ini ta'aruf Pak, bukan ada Al-Qur'annya. Jadi kepentingan kita yang kita justifikasi dengan dalil tadi. Nah ini kekerasan juga. Wong jelas-jelas salah, kok yo kita carikan dasarnya. Itu kan kayak ceritanya Abu Nawas dulu ya kan. Mentang-mentang apa? Males sholat terus pakai ayat. Sholat itu malah bisa membawa kita ke neraka. Dalilnya apa? Fawailul lil musallin. Maka masuk neraka bagi orang-orang yang sholat. Nah ini jenis-jenis kekerasan kultural.
Jadi kita menggunakan dalil ayat untuk kepentingan kita yang jelas salah, jelas keliru. Baik, ini semoga bisa ditangkap 3 jenis kekerasan. Sekarang kita lihat akarnya kekerasan. Ini kita masih keras ya, belum damai. Nanti damainya belakangan. Akarnya kekerasan itu 3, kata Galtung. Yang pertama nature, yang kedua culture, yang ketiga structure. Natur, kondisi alamiah, ada culture, budaya, structure. Structure itu ya tatanan yang kita buat. Nature itu ada dalam diri kita dan di sekeliling kita, kondisi alamiah. Kalau culture itu nilai-nilai, norma-norma yang kita internalisasi. Kalau struktur itu lembaga-lembaga tata masyarakat yang ada di sekeliling kita, yang memberi sanksi, yang memberi imbalan. Itu struktur. Dan kata Galtung, coba dicek ya, para filosof itu kadang-kadang tidak utuh membaca realitas. Misalnya Karl Marx. Karl Marx itu di teori Marxismenya lebih melihat natur dan struktur. Dia lupa pada kultur. Naturnya manusia ya kebutuhan ekonominya, kebutuhan dasarnya. Strukturnya relasi antar kelas. Dia lupa pada kultur. Makanya bagi Karl Marx ya semua pokoknya ekonomi saja. Dia hanya melihat natur. Padahal banyak orang yang mungkin lebih mementingkan agama, mementingkan budaya dibandingkan ekonomi. Itu yang belum dia lihat. Jadi istilahnya culture blind. Freud kita kenal dengan psikoanalisisnya. Freud itu fokus pada natur dan kultur, tapi lupa struktur. Freud itu kan natur itu bawah sadar. Kemudian kultur itu super ego. Yang di luar diri yang mempengaruhi diri. Tapi dia lupa struktur, bahwa orang itu hidupnya tidak hanya karena kultur dan natur, dia juga hidup dalam tatanan masyarakat, tatanan politik, tatanan sosial. Darwin fokusnya hanya pada natur, lupa kultur, lupa struktur. Kalau Darwin melihat manusia itu ya struggle for survive saja. Jadi yang bisa lolos, bisa survive, dia yang unggul, hidup terus. Nah itu jadi kata Galtung enggak. Manusia itu ya natur, ya kultur, ya struktur. Membacanya harus lengkap. Kita terbentuk oleh 3 komponen ini. Kekerasan berarti ada di situ. Ada di natur, ada di kultur, ada di struktur. Baik, jadi kondisi alamiah kita, kemudian nilai-nilai norma yang ditanamkan pada diri kita sejak kecil, kultur, dan juga struktur, aturan, tatanan, tata masyarakat yang ada di sekeliling kita. Ini kalau digali bisa ketemu akarnya kekerasan. Kita lihat ya sekarang siklus kekerasannya. Jadi kekerasan itu bisa siklus, terus berputar terus, sehingga sulit sekali dihentikan. Yang pertama, ya tentu saja diawali dari diri kita ya, masing-masing kita. Yang itu pasti punya kebutuhan. Kebutuhan itu ya kebutuhan natur tadi, kultur dan struktur. Kebutuhan alamiah, kebutuhan budaya, kebutuhan sehubungan dengan tata masyarakat, sosial, politik, hidup bersama. Itu kan kebutuhan-kebutuhan kita.
Karena kebutuhan-kebutuhan, akhirnya kan kita menetapkan tujuan dalam hidup ini. Saya ingin kuliah S2 terus S3 terus jadi dosen, Pak. Saya ingin mondok, Pak, hafalan Quran terus pulang jadi kiai, Pak. Itu kan tujuan-tujuan. Setiap orang mengalami fase ini. Nah, karena manusia itu hidup bersama dengan cakupan dimensi hidup yang sangat luas, tujuan-tujuan tadi kan bisa konflik, tabrakan. Jadi yang satu ingin melakukan A, yang satu ingin melakukan B, terus beririsan. Ini kan tabrakan. Yang satu ingin cepat-cepat pulang, yang satu ingin nginep saja. Nah, ini kan tabrakan. Ini namanya konflik. Konflik ini kalau tidak dimanage secara bagus akan melahirkan frustasi. Orang jadi jengkel. Ya wis, kembali ke contoh tidur mati lampu dan lampu nyala tadi loh. Itu kan kalau tidak selesai-selesai tiap malam jengkel kamu kan. Frustasi. Jadi alah waktunya tidur lagi, gegeran lagi ini mesti. Kan gitu. Terus kamu frustasi, ya kapan aku pindah kos kalau gini terus sengsara. Kan frustasi. Di tengah masyarakat juga begitu. Yang satu kubu ini, yang satu kubu itu. Beda kubu. Yang satu calonnya ini, yang satu calonnya itu. Konflik. Terus tidak selesai, tambah memanas karena attitude dan behaviornya sama-sama negatif. Akhirnya apa? Frustasi. Kita yang tidak konflik aja kan ikut frustasi, cuma baca postingannya saja kan kita ikut frustasi. Ini kapan selesainya? Gegeran terus kan akhirnya frustasi. Karena kita tidak bisa manage konflik dengan bagus. Mungkin karena konfliknya sangat total. Behaviornya negatif, attitude-nya negatif, bidang tabrakannya juga luas. Akhirnya apa kalau sudah frustasi? Orang mulai mempolarisasi. Mempolarisasi itu mengkategori-kategori orang. Oh, itu orang soleh, kalau itu orang nakal. Kubuku ini orang baik, sana orang-orang jahat semua. Pendukungnya kubu sana itu rusak semua. Kalau pendukung kita baik semua. Mulai mempolarisasi. Yo kayak tadi ya, kembali ke lampu kamar tadi. Itu kan kamu terus, ini temen gak beres ini. Kan kamu mau bilang kamu yang beres. Mulai terjadi polarisasi. Ya sederhananya kamu pecah sudah. Jadi kalau sudah polarisasi itu kan alternatifnya tabrakan sudah. Tabrakan tadi, ya istilahnya akhirnya apa yang kamu lakukan ke dia? Dehumanisasi. Dehumanisasi itu kamu tidak lagi memperlakukan dia kayak manusia. Kalau sama musuhmu kan kamu tidak memperlakukan seperti manusia. Kamu anggap dia layak jajah, layak bully, layak siksa, layak dimarginalkan, layak disusahkan. Jadi ada dehumanisasi. Karena tadi sudah kamu bagi, pokoknya orang yang kubu sana jelek semua, jadi pada orang jelek kan kita boleh melakukan yang jelek-jelek. Itu terjadi dehumanisasi. Buahnya apa? Kebencian, kekerasan yang tidak ada akhirnya. Jangan kaget kalau ketemu fenomena-fenomena sadis, fenomena-fenomena tidak manusiawi. Orang lupa dengan etika, etiket, adab, sopan santun, tata krama. Karena kita tidak nganggap lagi dia manusia. Kita melakukan dehumanisasi. Kebencian dan kekerasan kemudian muncul. Langsung struktural maupun kultural.
Kalau sudah begitu, lahir trauma sudah. Jadi ini mulai jiwanya kena, ya, atau apa ya istilah kemarin teman-teman, kena mental sudah. Jadi sudah shock, sudah jatuh, trauma. Nah, dari trauma apa? Lahir selanjutnya balas dendam. Aku diperlakukan tidak manusiawi. Emangnya aku tidak bisa? Dia akan balas. Wah, aku tidak ngerti apa-apa kok malah dimaki-maki. Emangnya sana aja yang bisa maki-maki? Aku juga bisa. Balas dendam. Kok sana dengan santainya bikin berita bohong, bikin hoax? Emangnya sana saja yang bisa? Aku juga bisa. Kadang-kadang kita punya prinsip balas dendam itu lebih sadis daripada perbuatan aslinya. Oh, terus yang dibalas dendami nanti juga begitu. Loh, salah saya cuma itu, balasnya kok sebesar ini. Oh, balas lagi. Dan itu puter terus nanti. Itu yang disebut siklus kekerasan. Jadi ini akan berputar terus. Konflik dan kekerasan ini kalau tidak di-manage secara bagus. Jadi hati-hati teman-teman, kan seperti dibilang Galtung tadi, peradaban hari ini itu peradaban yang beliau saksikan isinya kekerasan demi kekerasan. Nah, kita ada di mana dari titik siklus kekerasan ini? Kita termasuk yang masih baris awal, yang masih aman itu kah? Yang masih matok tujuan, merangkai kebutuhan, atau sudah baris kedua? Baris kedua sudah mulai frustasi, polarisasi, dehumanisasi, isinya kebencian, kekerasan. Atau sudah di baris ketiga? Baris ketiga mungkin sudah mulai butuh psikiater. Sudah trauma, sudah hidup dalam kekerasan mutlak sudah. Inilah siklus kekerasan.